Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa bertolabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Pada kali ini kami akan mencoba mengkaji tentang keagungan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi pedoman hidup. Al-Qur'an bagaimana bisa menjadi manual book. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi kalam yang tidak tertandingi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Wa in kuntum fi raibim, dan apabila kalian berada di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan ala abdina, atas hamba kami. Yang dimaksud abdi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalian datangkan satu surat yang semisal. Satu surat dari suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semisal, tidak harus lebih baik, yang semisal, bahkan cuma satu surat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kalian panggil, kalian seru, kalian ajak kerjasama, kerja kelompok. Mintalah kalian bantuan kepada
Tuhan-Tuhan kalian yang kalian jadikan sebagai Tuhan min dunillah selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak sanggup untuk melakukannya, walan taf'alu, dan sampai kapanpun nggak bakalan pernah sanggup untuk melakukannya, fattaqun nar, maka kalian takutlah kepada api neraka, allati waquduhan nas, yang bahan bakunya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, begitu hebatnya Al-Quran, begitu agungnya Al-Quran, sehingga Al-Quran meskipun hanya satu surat, itu tidak bisa untuk kita tandingi, tidak bisa ada makhluk siapapun itu, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan malaikat, ketika berusaha untuk menandingi Al-Quran meskipun hanya satu surat, gak bakalan sanggup. Padahal cukup pendek satu surat ini, seperti surat yang terpendek misalnya surat Al-Kautsar, 3 ayat. Inna a'dhainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sangat pendek, tapi meskipun menurut kita sangat pendek dan kelihatannya mudah, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang sanggup menjawab tantangan ini. Meskipun mereka sudah belajar ilmu bahasa Arab, ilmu sastra bahasa Arab, ilmu balaghah, grammar bahasa Arab, dan seterusnya, semua disiplin ilmu sudah dipelajari, tetapi ketika di hadapan Al-Quran maka semuanya menjadi lemah. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran ini betul-betul agung, yang datangnya bukan dari manusia, bahkan bukan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dari pencipta manusia itu sendiri. Sehingga hadirin ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, Al-Quran ini disebut dengan Quran. Sampai saat ini nggak ada yang berani membuat karya yang memberi nama dengan nama Al-Quran, kecuali kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu terdiri dari kalam itu adalah susunan dari kalimat yang berfaedah, yang ada unsur hurufnya, kemudian berbentuk kalimat, mengandung makna yang berfaedah, itu kalam. Kemudian Al-Quran diberi nama Al-Quran, padahal kata Quran itu mengandung makna bacaan yang sempurna, bacaan yang sempurna. Dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qara'a telah membaca, yaqra'u akan membaca, qira'atan membaca betulan, atau qira'atan bacaan, qur'anan bacaan sempurna. Ada perubahan bentuk kata dari qira'atan menjadi qur'anan. Qira'atan sekedar bacaan biasa. Ada orang membuat karya bahasa Arab disebut dengan qira'ah, bacaan. Tidak masalah karena sekedar bacaan. Tetapi ketika berani menyebut dengan Quran, maka betul-betul harus lulus uji. Sementara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, yang diberi nama Quran, ini betul-betul lulus uji. Quran artinya adalah bacaan yang sempurna. Fa inna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Perubahan bangunan kalimat itu juga berpengaruh pada makna. Qira'atan adalah sekedar bacaan biasa, tapi wa Qur'anan artinya adalah bacaan yang sempurna.
Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk merenungkan Al-Qur'an, agar kita percaya bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalam yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak pernah merenungkan Al-Qur'an? Apa yang membuat mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Andai saja Al-Quran ini datangnya dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Maklum, al-insan mahlul khata' wa nisyan. Di antara selain Allah dan manusia, tempatnya salah dan lupa. Kadang kita ini membuat sebuah karya tulis, bahkan kita sering chatting dan seterusnya. Sering kita salah ketik, sering salah tulis. Banyak sekali perselisihan. Akan tetapi karena Al-Quran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun tidak ada perselisihan. Apalagi perselisihan yang banyak, sedikit pun tidak ada. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Lalu bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi kalam yang sedahsyat ini, menjadi bacaan yang sangat sempurna? Kalau kita melihat daripada sejarah turunnya Al-Quranul Karim, ketika Rasulullah SAW awal menerima wahyu surat Al-Alaq dari ayat 1 hingga ayat 5 fi ghari Hira, di gua Hira, pada usia Rasulullah SAW yang ke-40 tahun, terjadi pada bulan Ramadan. Menurut sebagian ahli sejarah yang dicantumkan di dalam tafsir-tafsir, termasuk yang ditulis di dalam kitab At-Tibyan karya beliau Syekh Ali As-Sabuni, menyebutkan ini terjadi tanggal 17 Ramadan. Al-Quran yang diwahyukan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, awal kali beliau menerima, maka kemudian yang terjadi apa? Ada suasana yang beda, sehingga Rasulullah SAW ketika pulang menemui keluarganya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dan juga beberapa kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengalami sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan kalam kepada manusia, maka kemungkinan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, berbentuk wahyu. Yang nomor 2, memungkinkan dari belakang hijab. Yang nomor 3 adalah memungkinkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul, mengutus malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhi bi idznihi ma yasha innahu Aliyun Hakim." Dan tidak ada bagi manusia Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepadanya, menyampaikan kalamnya, kecuali satu kemungkinan itu berbentuk wahyu. Wahyu ini bisa disampaikan melalui mimpi. Seorang nabi misalnya kemudian bermimpi, mendapatkan wahyu dari Allah atau berbicara dengan Allah, atau bisa jadi berupa ilham, sebagaimana yang kalau mimpi sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya.
Nabiuna Ismail alaihissalam. Begitu juga bisa jadi berbentuk ilham sebagaimana yang terjadi kepada ibunda Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa, ya, seperti ilham yang diperintahkan, yang disampaikan kepada ibunda Musa, Nabi Musa alaihissalam, agar Nabi Musa di masa kecil kemudian dihanyutkan di sungai. Atau bisa jadi au min wara'i hijab, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya dari belakang hijab, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa pada saat beliau berada di Gunung Turi Sina. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Au yursila rasula, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, Al-Qur'anul Karim, ulama sepakat adalah bukan dari wahyu lewat mimpi, bukan dari miwarai hijab, akan tetapi dengan cara yang ketiga, dengan mengutus malaikat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Lalu bagaimana wahyu Al-Qur'an ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian malaikat Jibril sebagai utusan Allah datang membacakan kepada Nabi Muhammad dengan lisan, kemudian Nabi Muhammad mendengarkan dengan telinga, sebagaimana kita membaca atau belajar Al-Quran dari seorang guru? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW bukan seperti kita mengaji kepada seorang guru, bukan. Akan tetapi nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala, turun, bihi dengan Al-Quran, dengan wahyu Al-Quran, ar-ruhul amin, malaikat Jibril, ruh yang terpercaya, ala qalbika, atas hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi bagian dari orang-orang yang memberi peringatan. Artinya malaikat Jibril ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu turunnya menyampaikan wahyu, bukan disampaikan ke telinga, bukan, tetapi ala qalb, disampaikan kepada hati. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kemudian kalau Al-Quran ini disampaikan ke hati, kemudian Nabi Muhammad SAW bisa menjadi faham? Karena kita tahu bahwasannya Al-Quran adalah kalamun qadim, adalah kalam yang dulu, laisa biharfin wala sautin, yang tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Berbeda ketika kalam kita, ya. Kalau kita ini ketika berbicara maka akan memunculkan huruf dan memunculkan suara. Al-Quran, wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kalamullah, itu tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Kalamun qadim laisa biharfin wala sautin. Itulah yang membedakan antara kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menjadi faham? Itu bukan wilayah kita untuk membahasnya, karena kita tidak mengetahui bagaimana situasinya, bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW secara detail waktu menerima wahyu, dan bagaimana caranya kita tidak tahu, karena yang mengalami adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada sebuah teori yang misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kemudian orang itu tidak menyampaikan kata-kata, tetapi hati kita bisa menerima seakan-akan
si fulan itu mengatakan bla bla bla, dan itu ternyata bisa jadi benar, bisa jadi salah. Artinya ada kata-kata yang muncul dan bisa kita pahami, padahal itu tidak tersampaikan ke telinga kita. Bahkan orang itu belum menyebutkan, belum menyampaikan, belum melafalkan, tetapi kita bisa paham, hati kita yang menerima. Ya ini tentu belum pasti sama, dan memang mungkin nggak sama, karena kalau dari hati ke hati seseorang itu kemudian namanya saling mentafsiri. Ya misalnya kemudian kita ini bepergian jauh, kemudian kita pulang bertemu dengan keluarga, apakah itu istri ataupun juga anak. Ketika pulang kemudian terjadi sesuatu yang intinya sang ayah atau sang ibu, orang tua, belum sempat mengatakan kata-kata kepada anaknya, atau seorang suami belum sempat mengatakan kata-kata kepada istrinya, tetapi semuanya bisa saling mentafsiri, yang kebetulan kalimatnya itu sama, yang kalau diungkapkan akan menjadi sebuah kata-kata. Seorang anak akan berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya kangen." Begitu juga seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ayah kangen." Seorang suami akan mengatakan kepada istrinya dengan kata-kata, "Wahai istriku, saya kangen." Dan sebaliknya. Alhasil belum muncul kata-kata, tetapi semuanya bisa saling menafsiri apa yang ada di dalam hati. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quranul Karim bukan didengar melalui telinga atau disampaikan ke dalam telinga oleh malaikat Jibril, tetapi disampaikan ke dalam hati. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu ini, beliau harus masuk ke dalam dimensi malaikat. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam dimensi malaikat, maka yang terjadi adalah sesuatu yang berat. Memang Al-Quran adalah qaulan tsaqila, adalah qaulan tsaqila, qaul kata-kata yang tsaqila, yang berat, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka terjadi sesuatu yang memang luar biasa, yang sangat dahsyat. Sampai dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, karena pada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini tidak harus menunggu kesiapan Nabi, tidak. Pada saat misalnya Nabi kita Muhammad SAW berada di atas punggung unta, tahu-tahu kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, maka begitu beratnya Al-Quran, karena memang Al-Quran sangat agung, maka unta ini tidak sanggup menahan bebannya Nabi Muhammad SAW, sehingga unta menjadi ambruk. Bahkan ketika bagian tulang dari unta, dari kakinya, dari lututnya menyentuh batu, itu pun batu nampak ada pergesekan, sehingga ada tanda-tanda benturan keras. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersama dengan para sahabat, yang kebetulan seorang sahabat di sebelahnya tangannya berada di bawah paha Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi pada saat tangannya berada di bawah paha Nabi, tahu-tahu wahyu turun, maka sahabat ini merasa hampir saja itu tangannya seperti mau pecah. Begitu beratnya menahan tubuh Nabi Muhammad SAW yang waktu itu menerima wahyu. Begitu juga banyak beberapa hadis yang menceritakan, sejarah juga menceritakan bagaimana ketika kondisi Rasulullah SAW pada saat menerima wahyu di cuaca yang sangat dingin ekstrim. Kemudian wahyu turun, maka Rasulullah bisa berkeringat yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan
bahwasannya Al-Quran itu bukan seperti kita mendapat mengaji di depan guru, belajar sama seorang guru, bukan pada saat wahyu itu turun. Tetapi memang Nabi kita Muhammad SAW harus masuk ke dimensi lain, masuk ke dimensi malaikat, yang ketika bersama dengan sahabat, dengan anggota keluarganya, yang lain tidak mengerti apa yang, bahkan tidak mendengar wahyu itu turun meskipun ada di sebelahnya Nabi, dan tidak mengetahui apa sebenarnya yang dialami Nabi di sana. Tidak, mereka tidak paham. Yang jelas dari tanda-tandanya mereka paham bahwasannya Nabi sedang mendapatkan wahyu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, begitu agungnya Al-Quran. Andaikan Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung, maka gunung yang sebesar apapun itu ketika mendapatkan Al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran, maka akan khusyuk, tunduk, kemudian pecah ambruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Quran ini andaikan tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi diturunkan kepada orang biasa seperti kita-kita, mungkin kita semaput atau mati. Karena persiapan untuk menerima wahyu Al-Quran yang begitu berat itu kita kurang. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, semenjak beliau masih kecil, masih berada di dalam pangkuan ibu susu beliau Sayyidah Halimatus Sa'diyah, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail semenjak usia 4 tahun. Kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan isinya, hatinya, kemudian diambilkan tempat khusus dari surga, diambilkan air zam-zam dan seterusnya, kemudian dicuci. Begitu juga ketika beliau berusia 10 tahun terjadi hal yang serupa. Dan juga pada saat beliau menerima wahyu, maka ada persiapan lagi, dibelah lagi dadanya Rasulullah, dikeluarkan, dibersihkan, dicuci. Begitu juga pada saat beliau mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, juga sama, terjadi hal yang serupa. 4 kali Rasulullah SAW mengalami hal ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, maka persiapan-persiapan yang dengan tahapan-tahapan semenjak kecil Rasulullah SAW untuk menerima wahyu ini, sehingga membuat beliau sanggup untuk menerima wahyu Al-Quranul Karim yang sangat berat ini, yang sangat agung. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, oleh karena itu kita jangan heran kalau memang Al-Quran ini kemudian tidak sanggup untuk kita tandingi, karena memang prosesnya beda, kemudian kalamnya juga kalam yang beda, kemudian ini bagian dari wahyu yang Allah sampaikan melalui seorang utusan, seorang malaikat yang terpercaya, Ar-Ruh Al-Amin. Oleh karena itu, ayuhalladzina hafizakumullah, barang siapa yang sanggup membaca Al-Quran, maka tentu nilainya juga berbeda Quran dengan kalam-kalam yang lain. Kemudian ayuhal hadirin ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah mendapatkan wahyu Al-Quran, maka beliau begitu hati-hatinya, dikhawatirkan kemudian menjadi lupa. Maka beliau ini menggerakkan lisannya untuk mengulang apa yang diterima. Rasulullah ketika wahyu turun, maka beliau segera membaca. Karena wahyu turun itu kemudian ada yang pendek, ada yang panjang, seperti surat Al-An'am yang begitu panjang, satu surat itu disebutkan turun sekaligus. Kalau surat Al-Alaq memang pendek, turun dari hanya 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Maka Rasulullah SAW begitu hati-hatinya ketika wahyu ini turun. Kemudian beliau khawatir lupa karena memang amanahnya sangat berat agar disampaikan. Maka beliau ketika menerima wahyu langsung beliau baca.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi atau melarang Nabi untuk melakukan hal itu. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Muhammad, kamu enggak usah menggerakkan lisanmu agar kamu kamu tergesa-gesa karena sesungguhnya menjadi tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu, bacaannya. Ini artinya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, apakah itu pendek, wahyu yang panjang, itu secara otomatis meskipun Rasulullah SAW tidak bersegera untuk mengulanginya, maka mesti hafal. Sebagaimana juga dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya ketika Al-Quran, wahyu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad secara otomatis itu tidak lupa. Nah, hadirin ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Begitu. Karena Al-Quran ini adalah amanah yang harus disampaikan, maka beliau juga langsung menyampaikan satu dalam rangka untuk menjaga. Maka dikumpulkan para sahabat, disampaikan kepada sahabat. Maka dari kalangan sahabat ini ada kutab, ada sekretaris wahyu. Kemudian Rasulullah membacakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mendengarkan, menghafal. Kemudian para sahabat menulis. Sehingga ketika terjadi pembukuan Al-Quran di masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Sayyidina Umar bin Khattab, maka cara yang dilakukan adalah mengumpulkan para hafid, para hufad yang hafal Al-Quran. Kemudian di dalam masjid mereka diminta untuk membaca apa yang pernah didengar langsung dari Rasulullah. Kemudian disertai harus punya catatan, ya, apakah itu karena memang zaman dulu, ya, zaman dulu bukan zaman sekarang yang sudah canggih, ada teknologi komputer dan seterusnya. Maka kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah pernah mendengar dari Rasulullah, kemudian memiliki tulisan, apakah yang ditulis di tulang-tulang unta, apakah yang ditulis di kulit-kulit binatang, apakah yang ditulis di batu-batu tipis. Yang penting syaratnya pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 2, punya tulisan yang ditashihkan, yang pernah dibaca, yang pernah ditulis di depan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran itu begitu sakral. Makanya banyak di Al-Quran ini sebenarnya, kalau secara disiplin ilmu imla, khot, banyak tulisan-tulisan di Al-Quran ini yang tidak sesuai, ya. Ya, karena memang itulah sakralnya Al-Quran. Memang begitu dulu ditulis di hadapan Rasulullah. Seperti contoh misalnya la nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah itu kalau ditulisnya pakai nasfa'an ain alif kemudian ada tanwinnya, padahal seharusnya kan pakai nun, la nasfa'an bin nasiyah. Bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah, tetapi ditulis pakai ain kemudian disertai dengan tanwin. Tapi ya begitulah Al-Quran. Al-Quran seperti apapun tulisannya, maka itulah sakralnya Al-Quran. Karena Al-Quran yang ditulis seperti itu adalah Al-Quran yang dulu pernah didengar langsung dari Rasulullah dan memang ditasihkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, maka dia menjadi orang yang istimewa. Karena Al-Quran adalah kalam yang agung. Maka siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan menjadi agung. Al-Quran adalah kalam yang agung. Oleh karena itu siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi agung. Yarfa'illahu bi aqwaman, yarfa'ullah bi aqwaman wa yad'u bi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, akan mengangkat derajat satu kaum, dan juga dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan satu kaum yang lain. Bisa jadi
seorang anak kecil dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan orang yang besar yang sudah tua sebab Al-Qur'an. Sebagaimana pada saat terjadi Fathu Mekkah misalnya, pada saat terjadi Fathu Mekkah. Dulu ketika Rasulullah SAW sebelum Fathu Mekkah menyampaikan dakwah, diterima oleh kaumnya. Seperti Rasulullah SAW digambarkan seperti orang yang memancing, artinya mendapatkan satu demi satu. Artinya tidak banyak yang didapat, satu. Akan tetapi pada saat terjadi Fathu Mekkah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika terjadi Fathu Mekkah, maka orang-orang itu masuk Islam itu berbondong-bondong. Bukan per orang, tapi per kelompok. Mereka berduyun-duyun masuk Islam. Maka ya hadun hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerapkan karena begitu banyak orang yang masuk Islam, kemudian Rasulullah harus mengajari mereka Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk tim yang mendidik mereka, yang mengajari mereka Al-Qur'an. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Khudhil Qur'ana min arba'." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Di antaranya adalah ada seorang sahabat yang agung, yang asli dari penduduk Mekah, seorang sahabat Muhajirin, Sayyidina Ibnu Mas'ud, yang dikenal dengan Sahibun Na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berkhidmah bagian membawa sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru ngaji. Orangnya kecil, kurus, tapi berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemahaman tentang Al-Qur'annya sangat bagus. Kemudian Rasulullah SAW juga menunjuk dari Madinah seorang sahabat Ansar, seseorang yang faqih, yang alim, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Rasulullah tunjuk sebagai guru Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk lagi seorang guru Quran dari Persia yang dikenal dengan nama Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abu Hudzaifah ini dikisahkan namanya seorang pembantu, seorang budak. Salim budaknya Abu Hudzaifah, pembantunya Abu Hudzaifah. Pembantu dan tuannya dan majikannya ini sama-sama memeluk agama Islam dari Persia. Akan tetapi kemampuan antara tuannya dan pembantunya di dalam Al-Quran itu lebih bagus kemampuan pembantunya. Maka kemudian Rasulullah SAW yang ditunjuk menjadi guru Quran adalah pembantunya. Karena di hadapan Al-Quran, siapa yang bisa menjadi mulia, yang menjadi agung, tidak harus menjadi seorang bos, seorang atasan, tidak. Bisa jadi seorang karyawan, seorang buruh, seorang petani, bahkan anak kecil, itu bisa jadi agung, dimuliakan karena Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menunjuk yang menjadi guru Quran waktu itu adalah Salim, pembantunya Hudzaifah, Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian ada juga Rasulullah SAW menunjuk dari seorang guru Quran dari orang yang berasal dari seorang Yahudi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam, yang menjadi pakar Al-Quran, ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai guru Quran. Ya, khudhil Qur'ana min arba'. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka yang mau mengaji untuk mengambil Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama dari orang Mekah, Sayyidina Ibnu Mas'ud, atau yang kita sebut dengan Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian dari Madinah, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Kemudian dari Persia, Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian dari orang Yahudi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kemudian terjadilah
training, pelatihan-pelatihan, pengajaran Al-Quran yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, yang diajar, yang dipandu oleh Rasulullah SAW, yang sudah disiapkan guru-gurunya tadi, belajar sepekan, belajar hanya sepekan, dalam 7 hari, satu kabilah, satu kelompok. Maka setiap mereka sudah selesai mengaji, belajar kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW nanti kemudian berwasiat ketika mereka sudah kembali kepada komunitasnya, kepada masyarakat kampungnya. Rasulullah berpesan, wal ya'ummukum aqra'ukum Qur'ana, wal ya'ummukum aqra'ukum, wal yaqra'ukum ahsanukum Qur'ana, wal ya'ummukum ahsanukum Qur'ana. Kata Rasulullah, nanti kalau sudah pulang, yang menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nanti yang menjadi imam sholat adalah yang paling bagus Qur'annya. Maka pernah terjadi, ayolah hadirin hafizakumullah, ketika mereka sudah pulang, satu kelompok sudah pulang, satu saat ada ketika nyampe di kampung halamannya, kemudian melihat siapa ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tahu-tahu yang hafal itu seorang anak kecil, Ibnu Sittin au Sab'in, yang kurang lebih usianya masih usia 6 tahun sampai 7 tahun. Yang kalau kita baca, termasuk yang dicantumkan di dalam Kitab Bulughul Maram atau Kitab Ibanatul Ahkam karya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, di sana disebutkan kalau Bulughul Maram ya tentu karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana disebutkan anak kecil ini disebut dengan Amri bin Salimah. Anak kecil usia 6 tahun 7 tahun, tetapi menjadi imam sholat, yang tua-tua menjadi makmum, yang kecil yang menjadi imam. Kenapa? Karena yang kecil ini yang paling banyak hafalannya. Ya bisa jadi memang karena anak kecil ya masih cerdas, ya masih belum terkontaminasi ya pikirannya. Sementara yang tua-tua itu ya sudah banyak dengan kesibukan, sehingga yang tua ini ketika ngaji susah untuk hafal Quran, kemudian mulutnya juga susah untuk dipola, sementara anak kecil mudah untuk mengikuti ya, dan juga lebih cerdas untuk mengingat. Maka itulah yang terjadi ketika ternyata yang paling banyak hafal Al-Quran adalah seorang anak kecil. Maka anak kecil ini yang dijadikan sebagai imam, sehingga nanti ini dibahas di dalam fikih, apakah bagaimana hukumnya anak kecil yang kemudian menjadi imam sholat, apakah sah atau tidak. Tentunya ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Alhasil, tapi ini dulu pernah terjadi, dan itu di masa Rasulullah SAW. Mereka merealisasikan yang kecil menjadi imam ya karena ingat pesannya Rasulullah SAW, wal ya'ummukum aktsarukum Qur'ana, yang menjadi imam kalian nanti adalah yang paling banyak Qur'annya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Dari sisi ini kita bisa tahu bahwasannya Al-Quran begitu agung, tidak bisa untuk kita tiru. Proses turunnya juga beda, kemudian penulisannya juga beda, kemudian cara bacanya itu sampai ada 7 bacaan, bahkan 10 bacaan yang disebut dengan qiraatus sab'ah atau qiraatul asyrah. Kemudian bagi yang membacanya juga mendapatkan nilai yang beda daripada kalam-kalam yang lain. Kalau kita ini membaca atau membaca koran ya tentu nggak ada nilai pahalanya. Begitu juga andaikan kita membaca kalimat thayyibah selain Al-Quran, ya ada pahala, tapi menilainya per kalimat. Misalnya kita membaca astagfirullah, berpahala karena sudah berzikir. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya juga berpahala karena sudah berzikir. Membaca takbir berpahala sudah berzikir. Akan tetapi kalau Al-Quranul Karim
itu pahalanya tidak dihitung per kalimat, akan tetapi dihitungnya per huruf. Oleh karena itu ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. La aqul alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dengan satu huruf itu dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Sementara satu kebaikan yang dia dapat itu nanti dilipat ganda menjadi 10 kali lipatnya. Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu huruf itu adalah alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya andai saja ada orang membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan pahala bukan dari alif lam mimnya, tetapi mendapatkan pahala dari alifnya, dan mendapatkan pahala dari lamnya, mendapatkan pahala dari mimnya. Begitu juga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang memang disepakati ya, misalnya itu bagian daripada Al-Quran, maka alif lam mim ini Bismillahirrahmanirrahim ini berjumlah 19 huruf. Maka kita tidak mendapatkan pahala dari Bismillahirrahmanirrahim, tetapi mendapatkan pahala dari huruf-huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Per hurufnya menjadi sebuah kebaikan, dari satu kebaikannya dilipat ganda 10 kali lipatnya. Oleh karena itu Imam An-Nawawi kemudian mengatakan, yang muktamad dari kalangan para ulama mengatakan anna qiraatul Quran afdal minat tasbih wat tahlil wa ghairihima. Sesungguhnya membaca Al-Quran ini lebih utama daripada tasbih, daripada takbir, dari tahlil dan yang lain. Lebih utama Al-Quran daripada tasbih, dari takbir, daripada tahlil. Begitu juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khulqi. Keutamaan kalamullah Al-Quranul Karim mengalahkan seluruh kalam itu seperti keutamaannya Allah mengalahkan makhluknya. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Oleh karena itu bagi siapa saja yang mendapatkan keberuntungan dengan hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah keberuntungan yang hakiki. Bahkan bukan keberuntungan untuk dirinya saja, tapi keberuntungan bagi orang tuanya. Sebagaimana nanti di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang tua yang ketika membaca Al-Quran, anaknya membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, maka besok orang tuanya diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi baju kebesaran, diberi mahkota, yang dari mahkota ini mengeluarkan nur, mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Andaikan waktu itu matahari ditampilkan, maka kalah itu nurnya, cahayanya matahari, begitu dahsyatnya. Maka kira-kira orang yang hafal Quran bagaimana? Dan juga disebutkan orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, nanti surganya tergantung hafalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iqra warattil kama turattilil Quran fid dunya. Iqra'ul Quran warattil. Kamu baca Al-Quran, baca Quran dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Karena nanti lokasimu, surgamu, tempat tinggalmu itu di akhir ayat yang kamu baca. Artinya kalau ada orang yang hafal Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka surganya sesuai dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, i'lam bi anna ayatil Qur'ani sittu alfin, itu berjumlah 6.000.
wasittuna dan wasittumi'atin wasittuna, berjumlah 6.666 ya. 66 ayat. Maka surganya orang yang hafal Al-Quran itu adalah di mana akhir ayat yang dia baca, derajatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Bagi kita yang juga kurang terlalu mampu di dalam membaca Al-Quran, ya kita harus membaca meskipun tidak sanggup karena masalah lahjah, karena masalah lisan yang sulit, atau kita ini sudah belajar tetapi sulit untuk menghasilkan yang terbaik, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir bacaan dengan Al-Quran, dia akan bersama malaikat Jibril, dengan bersama orang-orang mulia. Tapi orang yang membaca Al-Quran yang tidak terlalu mahir, tidak masalah, dia harus membaca Al-Quran karena tetap bernilai pahala. Bahkan pahalanya 2. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'a fi, orang yang membaca Al-Quran dan dia kesulitan membacanya, falahu ajran, malah dapat 2 pahala, ajrun li qiraatihi wa ajrun li tata'tu'ihi. Pahala yang pertama karena pahala membacanya, ditambah lagi pahala yang kedua adalah pahala karena sulitnya. Maka begitu luar biasa orang yang mempelajari Al-Quran. Dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan di dalam rangka memotivasi kita ya, agar kita mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang mendapatkan predikat tertinggi sebagai terbaik di antara kita, siapa yang terbaik yang hadir di tempat ini ataupun pemirsa yang di luar, siapa yang terbaik? Ya simple, siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga ada keistimewaan lagi ya, Masya Allah, sebenarnya sangat banyak sekali ya, keistimewaan Al-Quran. Di antaranya orang yang Ahlul Quran itu disebut sebagai Ahlullah dan orang istimewanya Allah ya, orang istimewanya Allah. Di Ahlullah ya, orang yang Ahlullah ini, inna lillahi ahlina minan nas qalu man ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa hassatuh. Disebutkan sesungguhnya Allah ini memiliki ahli. Kalau bahasa mudahnya adalah keluarga dari manusia. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah ahlullah itu, keluarga Allah itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ahlullah ahlul Quran hum ahlullah wa hassatuh. Ahli Al-Quran adalah ahlullah dan orang-orang khususnya Allah, orang-orang istimewanya Allah. Oleh karena itu, ilhadun hafizakumullah, mari kita berusaha menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ya, sebagai kalam yang selalu kita baca, yang sering kita tadabburkan maknanya, yang kita jadikan sebagai manual book kita, apalagi di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran ini hudan linnas, dijadikan sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai manual book bagi manusia. Maka ya sebaiknya kita jangan sampai memilih ya, yang lain melebihi Quran. Karena satu, Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam yang paling otentik, yang tidak pernah mengalami kerusakan, perubahan, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, berbeda dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat terdahulu. Al-Quran yang kita ketahui sekarang itu sama dengan Al-Quran yang pernah didapatkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Fa insyaallah bagi siapa saja yang sanggup menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia menjadi orang yang mulia, dia akan menjadi orang yang agung berkat keagungan Al-Quranul Karim. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah dalam waktu yang lain, jika ada kesempatan, kita akan bertemu kembali, bertolabul ilmu kembali, akan mengkaji, membedah ilmu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.